pagi anak-anak. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Nah, sekarang kita akan belajar materi bahasa Indonesia dengan tema selamatkan makhluk hidup dan subtema tumbuhan sahabatku pada pembelajaran 1 dan 3. Kompetensi dasar kita kali ini adalah menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Tujuannya agar kamu mampu menemukan dan mengembangkan ide pokok dari laporan pengamatan. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu akan mereview materi pada pembelajaran kita kali ini, yaitu ide pokok atau gagasan pokok dalam bacaan. Materi ini sudah kamu dapatkan di kelas 5 bahkan kelas 4. Ibu akan mengingatkan saja. Ide pokok merupakan ide dasar pengembangan sebuah paragraf atau merupakan inti permasalahan yang dibahas dalam suatu paragraf atau teks. Ide pokok biasanya kita temukan pada kalimat utama. Nah, letaknya bisa di awal paragraf atau disebut dengan paragraf reduktif, bisa di akhir atau disebut dengan paragraf apa ya kalau di akhir? Ya benar, paragraf induktif. Dan di awal akhir pada jenis paragraf campuran. Untuk memahami lebih jauh mengenai teks laporan dan ide pokoknya, kita akan sama-sama mengamati kedua teks. Di sini ada teks A dan teks B. Pada teks A ada kalimat 1, ada kalimat 2 dan kalimat 3. Dari ketiga kalimat ini kita akan belajar yang manakah kalimat utamanya. Di teks B kita juga ada dua kalimat, kalimat pertama dan kalimat kedua. Kita akan mengetahui dari kedua kalimat ini yang mana yang merupakan kalimat utama atau ide pokok paragraf tersebut. Kita mulai dulu dari teks A ya. Kalimat pertama kita baca sama-sama. Tanaman padi merupakan tanaman semusim dan termasuk golongan rumput-rumputan. Kalimat kedua, ciri-ciri tanaman padi antara lain berakar serabut, daun berbentuk sempit memanjang atau lanset, tulang daun sejajar. Kalimat ketiga, tanaman ini juga memiliki bunga yang tersusun sebagai bunga majemuk dan sulit dibedakan bagian bawah dan bijinya. Sekarang kita perhatikan teks B. Kalimat pertama, Malioboro adalah sebuah jalan yang membentang dari Tugu Yogyakarta hingga ke perempatan kantor pos yang memiliki objek bersejarah. 2. Beberapa objek bersejarah yang masih berdiri kokoh diantaranya Stasiun Tugu, Tugu Yogyakarta, Gedung Agung, Pasar Beringharjo, Monumen Serangan Umum 1 Maret, dan Benteng Fredebuk. Di teks A kita perhatikan, mana yang termasuk kalimat utama? Tadi kita sudah tahu bahwa letak kalimat utama itu katanya ada di awal, di akhir, atau di awal dan akhir. Selain itu, kalimat utama memiliki ciri yang lain, yaitu bersifat umum dan memerlukan kalimat penjelas atau gagasan pendukung. Nah, kita lihat. Ciri-ciri dari gagasan pendukung atau kalimat penjelas, dia biasanya mengulang kembali kata pada kalimat sebelumnya. Selain itu, dia memiliki kata rujukan. Ya, sekarang kita perhatikan kalimat ke-1. Apakah kalimat 1 ini bersifat umum? Kalau bersifat umum, kita harus melihat juga kalimat keduanya. Apakah kalimat kedua ini merupakan kalimat pendukung? Kita lihat apakah ciri-cirinya ada, bahwa tadi cirinya katanya ada kata yang diulang. Di kalimat 2 ternyata ada kata yang diulang. Apa kata yang diulangnya? Yaitu tanaman padi, yang diulang dari kalimat sebelumnya pada kalimat pertama. Nah, di kalimat 3 kita lihat ada kata rujukan. Yang mana kata rujukan ini? Ini, itu, tersebut merupakan kata rujukan. Kata rujukan itu merujuk pada kalimat sebelumnya. Tanaman ini berarti merujuk pada tanaman padi di kalimat pertama. Sudah jelaskan yang bersifat umum itu yang mana? Ya, benar sekali. Kalimat yang bersifat umum terdapat pada kalimat pertama. Artinya, kalimat utama pada paragraf teks A terdapat pada kalimat pertama atau kalimat yang berada di awal paragraf. Berarti disebut dengan paragraf deduktif. Selanjutnya, teks B, kita lihat juga apakah di kalimat kedua ini ada kata-kata yang diulang? Kita lihat. Malioboro adalah sebuah jalan yang membentang dari Tugu Yogyakarta hingga ke perempatan kantor pos yang memiliki objek bersejarah.
Beberapa objek bersejarah yang masih berdiri. Nah, ada kan kata yang diulang? Kata yang diulangnya adalah objek bersejarah. Berarti benar, kalimat kedua merupakan kalimat penjelas atau gagasan pendukung. Jika kalimat keduanya merupakan gagasan pendukung, tentunya kalimat utamanya adalah kalimat yang pertama. Sudah jelas kan mengenai ide pokok? Sekarang sudah kita temukan bahwa ide pokoknya terdapat di kalimat pertama pada teks A, kalimat pertama pada teks B. Untuk menentukan ini jenis teks apa ya, kita bisa lihat isinya. Isi informasi pada teks A adalah mengamati objek yaitu tanaman padi. Sementara isi informasi dari teks B adalah mengenai objek wisata yang terdapat di Yogyakarta. Berarti sudah bisa kita tahu bahwa jenis teks A merupakan jenis teks laporan pengamatan, yaitu tulisan yang dibuat berdasarkan hasil penelitian atau pengamatan terhadap objek. Sementara teks B merupakan jenis teks laporan perjalanan karena tulisan dibuat berdasarkan hasil perjalanan seseorang atau kelompok. Nah, pembelajaran ini kita akan menyimpulkan informasi dari teks laporan pengamatan. Sudah jelas kan perbedaannya? Sekarang kita akan membaca teks yang berjudul Perkembangbiakan Tanaman Padi. Anak-anak buka halaman 3 buku tema 6A ya. Di sana ada berapa paragraf? Ada 5 paragraf. Nah, untuk menyimpulkan informasi, kita harus tahu dulu kalimat utama atau ide pokok di setiap paragraf. Nah, setelah dibaca, kita bisa temukan bahwa kalimat utama paragraf 1 adalah ini. Kalimat utama paragraf 2 adalah ini. Kalimat utama paragraf 3 adalah ini, ada di layar. Paragraf 4 dan paragraf 5. Dari mana kita temukan kalimat utamanya? Tadi berdasarkan analisis kita terhadap setiap kalimat yang terdapat pada paragraf tadi. Kelima paragraf tadi ya, kita baca setiap kalimatnya lalu kita tentukan kalimat utamanya. Setelah kita tentukan kalimat utamanya, kita dapat menyimpulkan bahwa simpulan bacaannya adalah tanaman padi merupakan tanaman golongan rumput-rumputan yang memerlukan waktu 3-6 bulan mulai berkecambah hingga panen dan merupakan sumber bahan makanan pokok sebagian besar masyarakat. Dari mana kita menentukan simpulan tadi? Nah, simpulan merupakan suatu pernyataan yang mengandung makna dari pembicaraan. Simpulan diperoleh dari untaian atau gabungan kalimat utama pada setiap paragraf tadi. Ada 5 paragraf. Kalimat utamanya kita cari, setelah itu kita buat pernyataan dari untaian setiap kalimat utamanya. Mengerti bukan, anak-anak? Nah, untuk semakin melatih kemampuan kalian, kita akan berlatih kompetensi dasar 41 dengan menyajikan simpulan secara lisan dan tulis dari teks laporan hasil pengamatan atau wawancara yang diperkuat dengan bukti. Ya, perhatikan soalnya. Selamat mengerjakan.